Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, karena kita sekarang pada masa musim pandemi, kita melaksanakan pembelajaran daring dan kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan melakukan pembelajaran yaitu seni budaya tentang seni rupa. Sebelum kita memulai pelajaran, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa tata tertib mengenai tata tertib pembelajaran daring mengikuti pelajaran seni budaya. Yang pertama adalah afektif, yaitu tentang sikap, sopan, dan santun kalian. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan apa? Waktu pada saat pengumpulan tugas, waktu pada saat kalian melakukan pembelajaran daring, dan presensi atau absensi siswa. Kemudian ada keaktifan. Keaktifan ini adalah diskusi di dalam forum. Karena kita pelaksanaan belajar secara daring, jadi kita harus aktif di dalam forum. Kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa didiskusikan di dalam grup. Kemudian ada penilaian. Penilaian ini anak-anak ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tentang menggambar model. Dulu di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang ragam hias. Kemudian setelah itu kita kelas 8 akan mempelajari tentang menggambar model. Sebelum kita berlanjut ke materi, menggambar model itu ada beberapa yang akan kita pelajari nanti, yaitu yang pertama adalah konsep atau pengertian dari gambar model itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar dalam menggambar model. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian dari menggambar model. Yang kedua, siswa mampu menganalisis prinsip-prinsip dalam menggambar model. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar di atas bidang 2 dimensi atau bidang datar dengan ketentuan, ketepatan, bentuk, dan warna. Nah, itu tadi adalah pengertian dari menggambar model. Kemudian, objek yang bisa digambar untuk menggambar model itu ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu contohnya adalah apa anak-anak? Ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Untuk benda mati itu banyak sekali contohnya yang ada di sekeliling kita. Contohnya adalah piring, gelas, meja, almari, sendok, gelas, dan lain sebagainya, yaitu benda mati. Itu tadi ya, objek yang bisa kita gunakan untuk menggambar model. Selanjutnya adalah
ini Ibu akan membuat kuis. Anak-anak yang sudah aktif di dalam chat ini, di dalam video ini, yang sudah melihat video ini, silahkan ketik nama lengkap di kolom komentar, ketik nama lengkap, kelas, dan jawabannya. Tolong ya nak ya, nama lengkap, bukan nama panggilan, nama beken, nama panggung ya. Karena apa? Nanti ini gunanya adalah untuk absen kalian dan untuk penilaian di dalam tugas. Ini ada kuis, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Nah, ini ada 2 gambar, yang pertama dan yang kedua. Ini adalah objek menggambar model. Nah, kalian tolong sebutkan ini termasuk objek apa dan namanya apa bendanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nomor 1 yang ada tulisannya nomor 1, nomor 2 yang gambar nomor 2. Jadi nanti ada 2 jawaban. Oke, silahkan tulis di kolom komentar ya nak. Setelah itu kalian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip menggambar model itu ada 4. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Dan yang ketiga, keseimbangan. Sedangkan yang terakhir atau keempat, yaitu tentang kesatuan. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari komposisi. Disimak ya nak. Kalian boleh tulis di buku catatan. Kalian harus punya buku catatan. Nanti kumpulkan tugas di buku catatan tersebut. Nah, ini dia komposisi. Apa ya pengertian dari komposisi? Nah, kalian biasanya lihat di kemasan snack, mie, kemasan apalagi itu ada tulisan komposisi. Nah, untuk menggambar model, komposisi adalah apa nak? Ya, komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga tampak menarik dan bersifat estetik. Kemudian di dalam komposisi itu sendiri ada 3 lagi. Yang pertama adalah komposisi simetris, adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian komposisi asimetris adalah benda yang diletakkan pada posisi yang tidak sama, baik dalam posisi ataupun bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi sentral, adalah objek gambar yang terletak di tengah-tengah bidang gambar tersebut. Itu tadi komposisi. Selanjutnya adalah proporsi. Nah, pengertian dari proporsi itu sendiri adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Itu ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat ya. Itu adalah bagian-bagian benda dari objek gambar yang terlihat ideal. Kemudian selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang datar, objek gambar, dan gambar yang akan dihasilkan. Nah, kalian bisa lihat contoh dari gambar keseimbangan tersebut. Selanjutnya adalah kesatuan. Kesatuan itu adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah kesatuan dari keseluruhan. Bisa kalian lihat antara komposisi, proporsinya seimbang. Selanjutnya
Kita tadi sudah belajar unsur-unsur. Selanjutnya, prinsip menggambar model. Nah, prinsip menggambar model itu ada beberapa. Ada beberapa kira-kira anak-anak? Ya, ada 5 ya. Apa saja? Ini, sudah ada contoh gambarnya. Yang pertama adalah garis. Yang kedua, gelap terang. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, bidang. Yang kelima adalah tekstur. Untuk garis itu sendiri pengertiannya adalah ya, pertemuan dari beberapa titik. Kemudian yang kedua adalah bidang. Bidang merupakan apa anak-anak? Perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan dari beberapa garis. Itu yang disebut dengan bidang. Kemudian selanjutnya adalah tekstur. Tekstur itu adalah sifat permukaan pada setiap benda yang dilihat, juga ada yang bisa diraba. Kemudian bentuk. Bentuk itu adalah sebagai wujud yang terdapat di alam dan yang tampak nyata. Itu adalah bentuk. Kemudian yang selanjutnya adalah gelap terang atau unsur gelap terang, yaitu akibat dari pencahayaan. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa ibu sampaikan. Nah, berarti kita tadi sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Yang pertama tentang pengertian dari menggambar model. Kemudian kita juga bisa menyebutkan tentang objek-objek yang akan menjadi bahan untuk menggambar model. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip dalam menggambar model. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahan untuk menggambar model dan teknik untuk menggambar model. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ke kalian, yaitu silakan dilihat pada gambar berikut. Ini ada 2 gambar. Nah, anak-anak tolong perhatikan, silakan kalian beli buku gambar ukuran A3. Ukuran A3 ya nak, ukurannya A3. Nah, kalau ukuran yang A4 itu ukuran yang kecil, kalian beli yang ukuran A3. Kemudian kalian tulis nama lengkap dan kelas. Jangan lupa nama lengkap dan kelas. Kemudian tugas kalian adalah apa? Silahkan kalian screenshot ya. Ini gambar 2 gambar ini. Nanti yang akan kalian gambar di buku gambar kalian. Jadi 1 lembar itu jadi 2 gambar ini, kanan dan kiri. Jadi nanti dibagi menjadi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi cukup untuk 1 lembar saja. Tetapi untuk pengumpulannya, anak-anak silakan dikumpulkan bukunya, bukan kertas gambar ya nak ya. Jadi kumpulkannya dalam 1 buku gambar itu. Nah, kapan Bu untuk pengumpulannya? Nanti saya informasikan di dalam grup ya, di dalam grup WA. Nah, untuk anak-anakku sekalian, apabila ada penjelasan Ibu yang kurang paham, silahkan kalian klik di kolom komentar atau kalian bisa chat secara pribadi di WhatsApp atau boleh bertanya di dalam forum WhatsApp. Gitu ya nak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.